Bab 1068. Duel. Jesnie memandang Mile, "Jangan pura-pura bodoh padaku." Mile tersenyum sinis, "Nona Jesnie, aku bisa tinggal di sini selama beberapa hari." Jesnie tanpa ekspresi, "Tidak." Mile berkata, "Hanya 3 hari." Jesnie berkata, "Tidak. Sangat kejam." Sudut mulut Mile sedikit berkedut, wanita ini terlalu kejam. Jesnie menatap Mile, "Mile, tempat ini bukan tempat perlindunganmu." Mile merentangkan telapak tangannya, 30 berkas energi ungu muncul di tangannya dan dia menyerahkan energi ungu ke Jesnie. Jesnie memandang Mile dengan jijik, "Apakah kamu pikir aku seperti manusia kalian yang begitu serakah?" Mile mengeluarkan lagi 20 berkas energi ungu. Jesnie tiba-tiba menangkap 50 berkas energi ungu itu, dan berkata, 3 hari kemudian harus pergi." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Saat ini, Amu di samping tiba-tiba berkata, "Energi ungumu sangat luar biasa." Mile menatap Amu, "Kamu mau?" Amu menggeleng, "Aku tidak butuh energi ungu." Mile mengangguk, dia melihat ke toko kecil itu. Dia sekarang berharap tetua pandai besi bisa segera meningkatkan pedang ether. Beberapa naga langit itu sombong sekali. Amu melihat sekeliling, lalu berkata, "Nona barusan adalah sebuah objek istimewa, jika kamu bisa menaklukkannya, itu akan sangat membantumu." Menaklukkan kitab binatang asing. Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Wanita ini tidak baik denganku, lebih baik lupakan ide ini." Sambil berkata, dia menatap Amu, "Nona Amu, aku tidak mengerti, kenapa Master Klan penyihir kamu masih belum bangun, kenapa kamu malah bangun?" Amu mengedipkan mata, "Semua pertemuan adalah pertemuan takdir, mungkin takdir." Mile berkata dengan suara dalam, "Maksudmu, aku dan kamu bertemu karena takdir?" Amu mengangguk, "Aku bangun saat kamu datang ke tempat tidurku, itu pasti takdir." Mile bertanya, "Itukah alasanmu memilih aku jadi asisten penyihir?" Amu terdiam. Mile tersenyum dan berkata, "Nona Amu, aku percaya pada takdir yang kamu bilang, tapi aku juga percaya tidak semua pertemuan adalah takdir. Kamu bertemu denganku dan kemudian memilihku untuk jadi asisten penyihir, kurasa itu semua adalah tindakan pribadi." Amu memandang Mile, "Menurutmu aku sedang menjebakmu?" Mile menggelengkan kepala, "Tidak ada sesuatu yang layak untuk menjebakku, aku hanya sedikit tidak mengerti, jadi aku bertanya, tidak ada maksud lain." Amu memandang Mile, "Kamu harusnya tahu, identitasmu tidak sederhana." Mile mengangguk, "Aku tahu. Di belakangku ada wanita bergaun polos, dia sangat kuat, aku tidak tahu kekuatan dia sampai di tingkat seperti apa, pokoknya sangat kuat, dan aku juga tidak tahu kenapa dia begitu melindungi aku, apa alasan sebenarnya. Selain itu, aku mendapatkan harta karun pendahulu, mereka bilang pendahulu memilihku, dan juga sekte pedang, pasukan kekuatan nomor 1, entah kenapa aku tiba-tiba menjadi tuan muda sekte pedang." Saat mengatakan itu, dia menatap Amu, "Hal yang paling tidak bisa dijelaskan adalah garis darahku. Garis darahku sangat kuat, kedua setelah garis darah manusia fana yang legendaris itu, dan aku tidak tahu mengapa garis darahku begitu kuat. Karena aku sama sekali tidak kenal dengan ayahku, tetapi dengar dari mereka, ayahku ini jelas bukan orang biasa." Amu terkekeh, "Kamu sangat bingung." Mile mengangguk, sedikit. Amu berjalan ke depan Mile, dia terkekeh, "Hiduplah sesuai dengan hatimu. Adapun yang lain, beberapa sudah ditakdirkan oleh Tuhan, dan beberapa ditentukan oleh manusia, tidak peduli yang mana satu, semua bukanlah sesuatu yang bisa kita ubah dan juga tidak perlu diubah. Jadi, yang bisa kita lakukan hanyalah menjadi diri kita sendiri dengan baik."
Ikuti kata hati. Mile terdiam. Amu berkata lagi, seperti kamu dan aku, pertemuan kita pasti bukan kebetulan. Aku bertemu denganmu, kemudian memilihmu untuk menjadi asisten penyihir. Ada banyak alasan. Dan setiap orang memiliki alasan saat melakukan segala sesuatu, tetapi kita tidak perlu mencari tahu setiap alasan, karena terkadang semakin banyak yang kamu tahu, kamu akan merasa semakin tidak nyaman. Adapun aku dan kamu bisa memahaminya seperti ini. Kamu membutuhkan aku sekarang, dan di masa depan aku akan membutuhkanmu, itu saja. Mile terdiam. Sebab akibat. Dia sudah diberitahu sejak awal, dalam dirinya ada sebab akibat yang besar. Dan dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang hal yang disebut sebab akibat ini. Sama seperti wanita bergaun polos, kenapa dia begitu melindungi dirinya sendiri? Dan juga, siapa ayahnya yang misterius itu? Setelah beberapa saat, Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum, seperti yang dikatakan Amu, pikir begitu banyak untuk apa? Lagi pula, kalau ada untung, ambil saja, kalau yang rugi, cepat lari. Memikirkan hal ini, pemikiran Mile kembali jernih dan seluruh tubuhnya terasa segar. Pada saat ini, suara pedang kecil tiba-tiba terdengar dari toko kecil itu. Mile dan Amu melihat ke gubuk jerami. Mile berbisik, sudah berhasil. Amu menggelengkan kepalanya, seharusnya butuh sedikit waktu lagi. Ketiganya adalah benda ilahi, jadi sangat sulit untuk menyatukannya. Mile mengangguk sedikit, kemudian dia bertanya, jika penyatuannya berhasil, apa benar bisa mematahkan pertahanan naga langit? Amu mengangguk, tentu. Mile mengangguk, selama bisa menghancurkan pertahanan naga langit, itu sudah cukup. Tubuh fisiknya saat ini tidak lebih lemah dari naga langit, jika ditambah dengan tubuh abadi, tubuh fisiknya saat ini sudah tidak terkalahkan, tetapi dia tidak memiliki cukup kekuatan dan metode untuk membunuh. Karena tubuh fisik pihak lawan juga kuat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, tetua naga langit di luar tanah keabadian semakin tidak sabar. Saat Jesni menyuruh mereka tunggu selama 3 hari, tetua naga langit hampir menggila. 3 hari lagi. Dia benar-benar ingin menghancurkan dunia. Namun, karena kekuatan Jesni, dia tetap harus menunggu selama 3 hari. 3 hari. Tetua naga langit memejamkan mata rapat-rapat. Untaian keagungan naga terus terombang-ambing dari tubuhnya. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ketiga, tetua pandai besi tiba-tiba keluar dari gubuk jerami. Melihat pemandangan ini, Mile bergegas menemuinya, senior. Tetua pandai besi berkata, masuklah bersamaku. Setelah selesai berbicara, dia masuk bersama Mile, dan Amu di samping juga buru-buru mengikuti. Setelah memasuki gubuk jerami, Mile menemukan hanya ada tungku besi besar di dalam gubuk jerami, dan tidak ada yang lain. Tetua pandai besi memandang Mile, masukkan setetes darah. Mile mengangguk, dia melenturkan jarinya, dan setetes darah terbang langsung ke tungku besi. Boom! Begitu setetes esensi darah memasuki tungku besi, seluruh tungku besi bergetar hebat, suara pedang yang kuat muncul dari tungku besi, dan segera setelah itu, sebilah pedang terbang keluar dari tungku besi. Pedang Ether. Mile merentangkan tangan kanannya dan pedang Ether jatuh dengan kuat di tangannya. Tampilan keseluruhan pedang Ether saat ini tidak berubah. Tetapi di kedua sisi bilahnya ada 2 berkas cahaya putih yang samar, dan di ujung pedang, ada garis merah setipis rambut. Ketajaman Tiandao. Keruncingan bumi. Tetua pandai besi tiba-tiba berkata, pedang ini luar biasa. Setidaknya 10 kali lebih tajam dari sebelumnya. Mile ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan armor naga api. Dia menebas ringan armor naga api dengan pedang Ether.
Puff. Armor naga api terbelah seperti kertas. Melihat adegan ini, Mile tertegun. Begitu tajam. Harus dikatakan, saat ini dia masih sedikit terkejut, tidak, sangat mengejutkan. Dia tahu jelas tentang kengerian armor naga api, tapi dia tidak menyangka pedang ini bisa dengan mudah menebasnya. Perlu diketahui, dulu pedang ether hanya bisa membuat bekas yang dangkal pada armor naga api. Tetua pandai besi tiba-tiba berkata, ketajaman pedang ini sangat langka di dunia. Amu tiba-tiba berkata, jika kamu menambahkan satu benda lagi, itu akan menjadi lebih kuat. Tetua pandai besi dan Mile memandang Amu. Amu tersenyum dan berkata, sejauh yang aku tahu, benda paling tajam di dunia adalah bilah Tiandao, dan ada satu benda lagi, namanya terobos. Mile sedikit mengernyit, terobos. Amu mengangguk, benda ini adalah musuh alami dari pelatihan tubuh fisik. Benda ini ada di tangan Tiandao saat itu. Kemudian, katanya dia memberikannya kepada seseorang, setelah itu aku tidak tahu lagi. Mile berkata, aku bisa tanya pada Queen. Wanita ini memiliki banyak harta karun, dan tahu segala hal tentang dunia ini, tanya pada dia, sudah pasti benar. Saat ini, Amu tiba-tiba berkata, kamu bisa cari Phoenix sejati. Mile menatap Amu, Phoenix sejati. Amu mengangguk, tubuh fisik kamu saat ini sudah mencapai batas tertentu. Jika ingin meningkatnya lagi, kamu hanya bisa melepas ketergantungan dan lahir kembali. Jika kamu dapat mencapai alam kekal, bahkan wanita berkaki satu dan demon yang ingin membunuhmu, kamu juga memiliki kemampuan tertentu untuk melindungi dirimu. Mile berkata dengan suara berat, seberapa kuat tubuh fisik naga langit 8 legiun dari klan naga langit itu? Amu berkata, itu juga alam tubuh emas kekal. Namun, itu bukan tubuh emas kekal biasa. Jika kamu mencapai tubuh emas kekal, kecuali naga langit 8 legiun, tidak ada naga langit yang pertahanannya bisa melampaui kamu. Mile bertanya lagi, naga langit 8 legiun banyak tidak? Amu menggelengkan kepalanya, klan naga langit hanya memiliki satu naga langit 8 legiun. Saat mengatakan itu, dia menatap Mile, namun, jika kamu pergi mencari Phoenix sejati itu, kamu mungkin menyinggung Tiandao. Tiandao. Mile ragu-ragu sejenak, lalu berkata, dia tidak begitu pemarah, kan? Amu berkata, dia sangat jahat, dan juga sangat pendendam. Mile. Pada saat ini, Jesni tiba-tiba muncul di depan Mile. Mile segera menyimpan pedang ether. Jesni menatap Mile, apa yang kamu sembunyikan? Mile menggelengkan kepalanya, tidak ada. Setelah melihat Mile beberapa saat, Jesni berkata, kamu harus pergi. Mile mengangguk, aku tahu. Mile menoleh, melihat tetua pandai besi, dia memberi hormat, senior, aku pergi. Tetua pandai besi mengangguk, pergilah. Mile mengangguk, lalu dia membawa Amu dan pergi. Jesni melirik Mile yang menghilang di kejauhan, tetapi tidak berbicara. Tetua pandai besi tiba-tiba berbalik dan pergi. Pada saat ini, Jesni berkata, Yang Mulia. Tetua pandai besi memandangi Jesni, dan Jesni berkata dengan suara berat, apa yang Yang Mulia rencanakan? Tetua pandai besi tersenyum dan berkata, kamu ingin mengusirku? Jesni terdiam. Tetua pandai besi tersenyum sedikit, Nona kecil, kamu masih amatir dibandingkan tuanmu. Apa kamu tahu kenapa dia membiarkanku tinggal di sini? Karena dia tidak bisa mengalahkanku, haha. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan ke gubuk jerami. Di tempat, Jesni terdiam, dia tidak berani menyerang, karena intuisinya mengatakan jika dia menyerang, dia akan mati. Pertama adalah Aro, lalu tetua pandai besi ini.
Jesnie menggelengkan kepalanya, hatinya merasa tidak berdaya. Begitu Mile membawa Amu pergi dari tanah keabadian, langsung bertemu dengan Tetua Naga Langit. Mile hendak berbicara, saat ini Tetua Naga Langit tiba-tiba berkata, "Manusia, jika kamu tidak melarikan diri, aku akan bertarung duel denganmu. Kamu dan aku akan bertarung dengan adil." Mile bersambung,